Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Husain Alatas dan Ustaz Otong Surasman. Kali ini kita akan mengambil tema kelemahan fikih zakat dalam menghadapi tantangan zaman. Jadi kelemahan fikih zakat dalam menghadapi tantangan zaman. Alhamdulillah Ustaz Husain sudah hadir di studio, Ustaz Otong juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mohon Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Baik, sebagai pengantar Ustaz Otong, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Husain Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna, Guru Rasil, para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, di mana pagi hari ini kita akan membahas tema penting masih seputar zakat ya, termasuk stag tentang fikih zakat ini yang membuat beberapa problem ya, sehingga umat Islam Indonesia khususnya yang jumlahnya terbesar di dunia katanya Beb ya, tetapi ternyata tidak memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan umat, yang berarti ada sesuatu yang kurang pas, ada sesuatu yang salah. Padahal kitab suci Al-Quran itu begitu sangat jelas ya, memberikan solusi-solusi setiap permasalahan. Bahkan mungkin kalau kita lihat satu sisi, saya suka ini Bib juga sedikit-sedikit merenung gitu. Allah ini memberikan sesuatu anugerah kepada bangsa Indonesia itu sangat luar biasa gitu ya. Dari sisi kekayaan alamnya gitu ya, itu sangat luar biasa potensi-potensinya itu. Apalagi sudah hampir 75 tahun yang Indonesia merdeka, seharusnya sudah sejahtera gitu. Nah, ketika tidak ada kesejahteraan, belum sampai sejahtera, itu berarti ada sesuatu masalah yang cukup serius tentunya ya. Baik dari kekayaan alam maupun kekayaan orang-orang yang tertentu ya, yang mempunyai harta yang banyak. Nah, permasalahannya itu kenapa gitu? Satu sisi ya, mungkin fikihnya kurang dikembangkan ya, sehingga stag. Satu sisi lain itu kenapa berat untuk mengeluarkan zakat ya gitu. Seharusnya itu kan itu justru investasi yang luar biasa untuk akhirat ya. Karena saya juga suka berpikir, merenung, kalau kita lihat amal-amal ibadah kita kayaknya pas-pasan gitu ya. Ya sholatnya begitu ya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekah. Barangkali dengan mengeluarkan zakat itu kan ya, artinya itu sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa ya untuk amal akhirat, dengan membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, yang miskin gitu. Apalagi sempat dibahas juga
dengan zakat mal itu di zaman Rasulullah ya, termasuk para sahabat itu bisa menjadi solusi ya terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga tidak ada lagi kekurangan gitu. Maksudnya saat ini terjadi yang sangat cukup serius ya, kemiskinan terus ya, kemudian kebodohan juga bertambah gitu. Nah mungkin ini solusinya seperti apa gitu agar bisa satu sisi mengetuk pintu ya orang-orang yang punya harta banyak itu ya untuk mengeluarkan zakatnya ya. Dan zakatnya tidak standar ya, bukan 2,5% ya, mungkin bisa 10, 15, 20% ya Bib ya. Karena satu sisi pajak saja berani ya menentukan sekian 10%, 5%. Nah barangkali ini kan akan memberikan solusi-solusi toh pada prinsipnya kan hidup itu bagaimana supaya kita itu bisa bersyukur kepada Allah gitu. Termasuk misalkan pernah saya baca literatur, salah satu contoh bentuk syukurnya Nabi Ibrahim ya, setiap hari selalu menjamu kafilah-kafilah yang lewat tenda besarnya di Hebron, Palestina. Ini kan menunjukkan kedermawanan Nabi Ibrahim gitu. Baginda Nabi Muhammad SAW juga ya. Waktu perang Badar itu kan ghanimahnya sangat luar biasa ya. Tetapi ketika ditanya, Rasul bertanya kepada Siti Aisyah, punya apa ya? Gak punya apa-apa Rasulullah. Nah, ini kan sebuah bentuk contoh, artinya untuk perjuangan ya dunia dan akhirat itu memang kita harus mampu mengorbankan ya harta yang kita miliki, yang Allah kasih kepada kita, dan itu pun punya hak orang lain maksudnya. Nah bagaimana upayanya agar orang-orang ini bisa sadar ya, yang kalau tidak salah itu ada 10 juta orang penduduk kita itu yang uangnya tidak akan habis gitu. Ceritanya begitu. Bagaimana supaya mengetuk mereka itu ya keluarkanlah, apalagi bisa sampai 50% ya, paling tidak 10-15% juga sudah sangat bagus ya. Untuk apa? Untuk menopang kehidupan supaya Indonesia itu lebih maju lagi. Nah, itu saya lihat dari sisi itu juga. Kenapa? Saya juga melihat ya, mudah-mudahan ini benar gitu ya Bib ya. Allah itu Rasulnya cinta kepada bangsa Indonesia gitu Bib ya. Kenapa? Ternyata setelah ditelatah, ya memang satu sisi umat Islam terbesar di Indonesia, di dunia itu ada di Indonesia. Yang kedua, ternyata zuriyah Rasulullah itu sekarang kebanyakan di Indonesia. Termasuk kekasih Allah juga banyaknya di Indonesia itu. Kan luar biasa ini ya. Nah barangkali dengan uraian ini para pendengar, pemirsa ya bisa mengetuk pintu hati kita bahwa berapapun harta yang kita miliki ya, kalau kita tidak disedekahkan, tidak didermakan ya, itu kan tidak akan dibawa mati. Justru yang kita dermakanlah itulah yang akan menjadi teman kita, penolong kita, sahabat kita di yaumil qiyamah. Mungkin ini sebagai pengantar ya, mudah-mudahan ada solusinya ya. Dari sisi pikirnya ya harus mungkin dikembangkan ya. Satu sisi menjadi sebuah kesadaran bahwa Islam itu memberikan solusi kembali kepada keluarga masing-masing. Jadi setiap keluarga itu bila mana kerjasama yang bagus ya, setiap permasalahan diselesaikan ya secara nasional akan selesai. Mungkin nanti solusi apa Habib ya, supaya bisa fikihnya berkembang, kemudian khususnya masyarakat Muslim Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan ya, sehingga ibadahnya juga luar biasa rajinnya, kemudian girah untuk menuntut ilmunya juga luar biasa, sehingga mempunyai pengetahuan, wawasan yang luas. Mungkin ini sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah.
seluruh keluarga besar Rasil, kerabat kerja di studio, Ustadz Otong Surasman yang menemani kita pagi hari ini, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna, Neza, beserta seluruh teman-teman yang lain. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah, seluruh keluarga besar, umat manusia apapun suku, bangsa, dan warna kulitnya, kita semua merupakan anak keturunan ayah dan ibu yang sama yang sedang menjalani cobaan dan ujian. Semoga Allah membantu kita untuk berjalan di atas jalan keridhaannya, menghadapkan wajah kita dengan setulusnya, semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempergunakan dunia kita untuk akhirat kita. Assalamualaikum alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat indah, yang amat mulia, yang akan membawakan keberuntungan bagi mereka-mereka yang menjalankan dan melaksanakannya. Demikian pula bagi mereka yang menerima manfaat, yaitu zakat, atau nama lainnya sedekah. Kata sedekah menunjukkan bukti. Seorang yang bersedekah membuktikan keimanan, keislamannya kepada Allah dan mencintai Allah lebih dari dunianya. Sedangkan kata zakat menunjukkan kebersihan dan pertumbuhan. Karena orang yang berzakat di samping Allah akan bersihkan jiwa mereka, bersihkan harta mereka, juga tumbuhkan dan suburkan harta mereka. Dan sedekah serta zakat yang dikeluarkan akan menjauhkan dirinya dari kemurkaan Allah. Akan membuka pintu rahmat dan keberuntungan. Akan membebaskan diri dari ketakutan dan kesedihan. Akan memberkahi hidupnya. Begitu juga anak dan keluarganya. Akan melipat gandakan hartanya, bukan hanya 1 berbanding 10, tapi 1 berbanding 700. Sebagaimana diterangkan dalam suratul Baqarah. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Berzakat, bersedekah berarti menginfakkan harta di jalan Allah, bahkan di jalan yang paling dicintai Allah. Bagikan seorang menanam 1 butir melahirkan 7 tangkai. Setiap tangkainya menghasilkan 100 butir. Dari 1 kebaikan dia mendapatkan 700 kali lipat. Bahkan Allah masih menjanjikan tambahan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Kekayaan Allah maha luas dan Allah maha tahu. Kalau kita memberi berhitung. Kalau Allah yang maha kaya, kekayaannya tidak terbatas. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itulah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zakat dan sedekah ini bukan beban. Bukan amal yang akan mengurangi harta kita, justru akan menumbuhkan, menyuburkan dan mensucikan jiwa kita menjadi benteng bagi kita dan keluarga kita. Tapi sayang banyak orang tidak memahami hal ini. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan zakat ini berhubungan dengan iman dan Islam kita. Karena hanya orang yang mengharapkan Allah, yang mengharapkan mendambakan keselamatan di hari akhir, yang dengan mudah menginfakkan hartanya. Karena dia tahu dunianya singkat, kekayaan hanya titipan. Kalau dia salah gunakan akan menjerumuskan dirinya dalam kerugian. Tapi kalau dia infakkan di jalan Allah, dia akan bahagia. Membahagiakan banyak orang. Setiap orang yang bahagia karena perbuatannya, dia akan menerima saham yang begitu besar. Dan di hari akhir dia termasuk dari orang-orang yang dicintai Allah. Karena telah membuktikan cintanya kepada Allah, kepada hari akhirat, melebihi cintanya kepada dunia. Oleh karena itu, Allah memberikan cap bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat atau tidak mengeluarkan zakat dengan benar sebagai orang-orang musyrik. Wa wailun lil musyrikin. Dalam surah Fussilat. Wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun.
itu mereka yang tidak mengeluarkan zakat dan mereka ingkar terhadap hari akhirat. Karena kalau hatinya betul-betul cinta pada Allah, yakin akan hari akhirat, dia tidak akan sayang mengeluarkan hartanya. Bukan dia berpikir untuk menimbun, menyimpan untuk dunianya yang singkat, tapi dia berpikir untuk berinvestasi bagi akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, zakat adalah amal yang betul-betul manfaatnya amat luas. Bukan hanya terbatas pada yang menerima, tapi yang melakukan juga menerima kebaikan dunia dan akhiratnya, juga dia merupakan sarana dalam menopang perjuangan Islam yang amat penting. Yang memberantas kemiskinan, yang mensejahterakan umat, yang membuat umat tidak lagi mengemis, tapi dengan kesejahteraan mereka siap untuk memberi. Dan untuk bangsa negara, dia termasuk sarana untuk menghindari dan menjauhkan bangsa negara dari inflasi yang menggerogoti mata uang mereka. Kenapa? Karena dengan berzakat, kebutuhan fakir miskinnya, begitu pula mereka yang membutuhkan modal, mereka dapat menerima bantuan uluran dana tanpa harus membayar bunga. Artinya uang tersebut betul-betul apa? Berputar secara real. Kalau lembaga ribawi seperti bank dan mereka yang meminjam dari bank, uang belum menghasilkan, sudah dikenakan bunga. Belum menghasilkan. Apalagi kalau mengalami kerugian. Berarti uang yang berkembang lebih besar daripada apa nilainya. Betul nggak? Seharusnya uang bertambah, ya, produktivitas juga apa? Bertambah. Maka dengan ini tidak mungkin terjadi inflasi. Tapi di saat uang sudah bertambah angkanya, sedangkan hasilnya tidak ada, atau hasilnya tidak sesuai, malah bunga yang meningkatkan angka semakin besar, maka dengan sendirinya akan melahirkan inflasi. Oleh karena itu, bunga bank itu sebetulnya merupakan salah satu sebab yang mendorong negara untuk mengalami apa? Kesulitan ekonomi. Bukan memberikan solusi, dia hanya memberikan kesenangan sesaat pada saat menerima, tapi beban, baik beban lahir maupun beban batin yang dirasakan oleh mereka-mereka yang berhutang dengan bank. Tapi Islam tidak. Islam membagi umat dalam tinjauan ekonomi terbagi dua. Satu yang mampu, yang berada, ya, yang punya kelebihan. Satu lagi mereka-mereka yang tidak punya kemampuan. Yang tidak punya kemampuan. Nah, yang punya kemampuan, yang punya kelebihan, di samping mereka memberikan nafkah bagi keluarga yang mereka tanggung, juga bertanggung jawab atas saudara mereka. Sedara, sedaging, seayah, seibu, apalagi seiman. Oleh karena itu Nabi berkata kepada Hakim bin Hizam, "Ya Hakim, inna hadhihi dunya hulwatun khadirah." Dunia ini manis dan hijau. Faman akhadhaha an tibi nafsin, siapa yang mengambilnya dengan kelapangan dada, kebersihan hati, jauh dari keserakahan, burika lahu fi, dia akan diberkahi. Wa man akhadhaha an istishrafin, tapi yang mengambilnya dengan penuh kecintaan, minat terhadap dunia, lam yubarak lahu fi, dia tidak akan diberkahi. Wa mathaluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba, perumpamaannya seperti orang yang makan enggak pernah kenyang. Berpikir soal harta aja. Tapi yang beriman, di saat dia menerima, dia bersyukur pada Allah. Dengan kelebihan, dia berbagi pada keluarga, tetangga. Ada kelebihan lagi, dia berbagi pada orang-orang di sekeliling. Oleh karena itu, Allah ingatkan dalam Al-Quran, nah ini yang tidak dibacakan dalam buku-buku fikih. Karena umat Islam hampir dikatakan dalam menjalankan agama terpisah dari Al-Quran. Lebih akrab dengan qaulu fulan wa fulan, ucapan fulan, dan fulan daripada qaulullahi tabaraka wa ta'ala. Mereka beranggapan buku fikih bisa menggantikan Al-Quran. Padahal tidak mungkin sama sekali. Coba ketika Allah berfirman, memberikan motivasi, mengingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan kalian dibuat lupa, lalai oleh harta kalian,
anak-anak kalian untuk mengingat Allah. Seharusnya Allah berada pada prioritas utama di hati kita. Dengan kita menjadikan Allah sebagai prioritas utama, kita memperlakukan keluarga kita, anak kita. Seluruh perlakuan kita akan lurus. Tapi kalau kita tertuju pada dunia, Allah di belakang, maka tindak tanduk kita pasti apa? Pasti tidak akan memperdulikan perintah maupun larangan Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal tersebut, mereka orang yang rugi. Kalau orang mengutamakan dunia dari akhiratnya, kerugian yang paling besar yang tak mungkin tergantikan. Setelah itu Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan sebahagian yang kami berikan untuk kalian. Allah sebutkan sebahagian. Kira-kira kalau sebahagian itu masuk ke 2,5%? Tidak masuk. Kata sebahagian itu Sudah masuk. Kecil banget. bukan berarti 2,5%. 2,5% kecil. Kata sebahagian itu menunjukkan arti yang besar. Infakkan sebahagian yang kami anugerahkan bagi kalian, baik untuk orang tua kalian, kerabat kalian, tetangga kalian, umat kalian, untuk perjuangan di jalan Allah, membantu mereka yang berhutang, membebaskan mereka yang terjerat oleh perbudakan, membantu perjuangan di jalan Allah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kedatangan kematian kepada salah seorang dari kalian. Begitu datang kematian, maka semua yang kita miliki bukan milik kita lagi. Yang kita tanggung adalah amal kita yang kita bawa, sedangkan harta di belakang. Belum tentu anak kita akan peduli terhadap kita. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Pada saat itu dia akan menyesal, bersedih dan meratap, berandai-andai. Wahai Tuhanku, bisa nggak kamu tangguhkan aku sekejap saja? Fa'asaddaqo. Aku berjanji untuk menyedekahkan semua hartaku. Wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan seorang apabila tiba ajalnya. Kalau seandainya Allah tambahkan lagi usianya, kembali lagi pada kecintaan, pada hartanya. Wala in ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau mereka dibalikkan, mereka balik lagi pada kebiasaan mereka. Karena apa? Sadarnya bukan apa? Bukan dengan tulus, tapi karena berhadapan dengan ancaman kematian. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Ini tidak terdapat dalam fikih kan? Peringatan dari Allah. Di mana kita dalam mendengarkan perintah langsung dari Allah. Menjalankannya juga karena Allah. Mengabaikannya karena takut pada Allah. Tapi kalau dalam fikih, kita berhubungan dengan ulama. Di saat kita menemukan pandangan yang sulit, kita bisa pindah kepada ulama yang lain. Di sana kita akan menemukan solusi yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Jadi tidak apa? Tidak betul-betul memiliki sakralitas kesucian. Seperti yang kita dengarkan dari kalamul Allah. Kemudian dalam ayat yang lain dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang yang beriman, infakkan apa yang kami anugerahkan bagi kalian sebelum berakhirnya masa jual beli. Sekarang kita berdagang bersama Allah. Allah memberi dari kita harta kita, jiwa kita apabila kita mau berdagang bersama Allah. Seperti firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina wa anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli dari orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan imbalan surga. Ini bagi orang yang mau berjual beli bersama Allah. Berjual beli dengan menginfakkan hartanya di jalan yang Allah ridhai untuk kerabatnya, keluarganya, masyarakat dan umatnya, serta perjuangan di jalan Allah. Sebelum berakhirnya masa jual beli dengan kematian kita, wala khullah, sebelum kita kehilangan kerabat saudara yang kita cintai. Karena di hari akhir nanti, ayah, ibu, anak tidak akan lagi disatukan. Mereka baru bersatu setelah hisab. Kalau seiman disatukan dalam iman, kalau tidak disatukan dalam api neraka.
Sebelum berakhirnya masa jual beli, sebelum kehilangan masa-masa, ya, di mana yang indah yang tadinya penuh kecintaan berganti dengan berdirinya manusia di hadapan Allah sendiri-sendiri. Tidak lagi akan ditanya siapa ayahnya, ibunya, yang ditanya amal perbuatannya. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat pada hari tersebut, kecuali yang diizinkan Allah. Artinya pada hari tersebut, dia nggak berharap syafaat dari kakeknya, orang tuanya. Diperiksa dulu amalnya. Kalau dia beriman, beramal soleh, baru syafaat ya, dari apa? Nabi akan dapat diterima. Tapi kalau dia termasuk orang yang musyrik, apalagi yang tidak mengeluarkan zakat, maka orang semacam ini diharamkan untuk menerima syafaat. Apa dalilnya? Ketika orang-orang yang beriman diberikan kesempatan berdialog dengan penghuni api neraka Sakor. Orang yang beriman bertanya pada akhir surah Al-Muddathir, qalu ma salakakum fi Sakor? Apa yang membuat kalian terjerumus dalam api neraka Sakor? Dijawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dulu bukan termasuk orang yang mengerjakan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak membiasakan diri kami memberikan makan orang miskin, mesti mengeluarkan zakat. Wa kunna nakhudhu ma'al khaibin, dan kami menghabiskan waktu kami dalam pembicaraan pekerjaan hura-hura yang sia-sia. Hatta atana al-yaqin, sampai datang keyakinan, ya, mendatangi kita. Itu apa? Kematian yang menyingkap apa-apa yang dulu merupakan berita-berita gaib menjadi kenyataan di hadapan. Lalu fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mereka yang meninggalkan sholat, yang tidak mengeluarkan zakat, yang menghabiskan waktunya hura-hura, syafaat siapapun tidak akan berguna bagi mereka. Dalam surat Ibrahim, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Katakan pada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menginfakkan sebahagian harta mereka sebelum datang hari di mana pada hari tersebut orang akan kehilangan kekasih yang dicintainya. Istri, anak, keluarga, kerabat. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Sebelum berakhirnya masa jual beli, sebelum hilangnya hubungan kecintaan di antara para keluarga. Khilal diambil dari kata khullah, hampir sama dengan apa yang terdapat dalam mana? Dalam surat Al-Baqarah tadi. Kata khalil merupakan kekasih yang dicintai, termasuk diantaranya pasangannya, anak-anaknya, keluarganya, itu orang yang terdekat dengan dirinya. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang benar-benar zalim. Mereka zalimi diri mereka, mereka zalimi juga orang lain dengan menahan hak-hak mereka. Jadi kita lihat pada ayat ini Allah menganjurkan kita menginfakkan sebahagian harta kita. Dan kata sebahagian tidak masuk angka 2,5%. Kita ingin masuk surga dengan 2,5%, menghabiskan untuk dunia kita 97,5%. Untuk hura-hura, kemaksiatan, pesta-pesta, acara ulang tahun, sedangkan orang susah di sekelilingnya, atau perjuangan di jalan Allah, dia tidak peduli sama sekali, mengakunya sebagai orang Islam. Tapi perjuangan di jalan Allah berat. Tapi kalau untuk kemaksiatan, tangannya mudah. Seperti firman Allah kepada dua malaikat yang mengawal kita pada saat menghadap ke hadapan Allah, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Campakkan dalam api neraka jahanam setiap orang yang ingkar dan membangkang. Manna'inil khair, untuk kebaikan kikir, mu'tadin murid, tapi untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam kebaikan, ya, berat mengeluarkan hartanya. Murib, hidupnya penuh kebimbangan dan keraguan. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang mengangkat dan mengadakan ilah selain dari Allah. Dijadikan hartanya sebagai ilahnya, nafsunya sebagai ilahnya. Fa'alqiyahu fil adzabis syadid, campakkan wahai dua malaikat orang semacam ini ke dalam azab yang maha pedih. Nah, dengan ayat-ayat ini Ustaz Otto, kita bisa melihat berbeda dengan apa yang dipaparkan dalam buku-buku fikih, ya, di mana
pendapat-pendapat para ulama lebih condong untuk apa? Berpihak kepada konglomerat dan orang kaya daripada kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Dalam Islam, dalam Quran, Allah tidak sama sekali apa? Menganiaya orang kaya, malah menjanjikan janji yang begitu indah. Menganjurkan mereka berinfak bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh, tapi untuk membuka pintu rahmat bagi mereka dengan berbagi pada sesama saudara mereka. Dan Nabi berkali-kali mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi sayang yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kalian. Man la yarham la yurham. Yang tidak punya rahmat, kasih sayang, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Innallaha yarhamu min ibadihi ruhama. Allah paling menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang dan pengasih. Begitu pula dalam Quran, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah amat dekat dari orang yang beriman. Mungkin orang mengatakan ustadz sembarangan memfitnah ulama. Tidak, saya bicara apa adanya. Sebagai contoh, dalam fikih disebutkan bahwa harta pertanian yang dikeluarkan zakatnya hanyalah apa? Hanyalah hasil pertanian yang menjadi makanan yang pokok. Yang menjadi makanan pokok. Lalu kita bertanya, dasarnya apa? Apakah ada nas dalam Al-Quran? Tidak, malah kebalikannya. Al-Quran tidak membatasi pada makanan pokok seperti padi, gandum, maupun korma. Apakah ada hadis? Tidak ada, yang ada kias. Apa yang diambil Rasulullah pada saat dulu, dikias sekarang. Padahal ekonomi dulu beda sama sekarang. Dulu mereka bercocok tanam menanam gandum, menanam korma, menanam juga apa? Makan pokok sebagai prioritas utama. Sedangkan sayur mayur tidak diproduksi secara massal. Oleh karena itu tidak apa? Tercakup dalam hal-hal yang dikeluarkan zakatnya. Apalagi tidak ada alat penyimpanan dalam jangka panjang. Hingga sayur mayur paling dipakai untuk apa? Untuk pada saat apa? Pada saat mereka menghasilkan, mereka pergunakan. Termasuk buah-buahan seperti semangka, melon, dan lain sebagainya. Tapi kalau saat ini diproduksi secara massal. Bahkan pada saat panen harganya lebih mahal daripada apa? Daripada makanan pokok. Cabai saja bisa naik sampai 75.000. Bisa 125.000. Betul enggak? Betul. Saya punya kenalan satu jamaah menanam 1 hektar timun, hasilnya bisa membeli mobil Col pada saat itu, 3 berlian. Sedangkan padi harganya tidak sebesar itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan di antara hambanya? Padahal yang menumbuhkan tanaman Allah. Lalu kita bertanya, mereka tidak punya dasar nas, hanya mengkias. Bagaimana Quran berbicara? Kalau kita baca Al-Quran, ayat 141 suratul An'am. Surah Makkiyah ini, bukan surah Madaniyah. Karena dalam surah Madaniyah, Allah menyebutkan semua yang masuk dalam kategori harta, dikeluarkan zakatnya. Khudh min amwalihim shadaqatan. Kata amwal, hasil-hasil tanaman di luar makan pokok juga harta. Yang menanam paprika, yang menanam bawang putih, bawang merah, yang menanam cabai, harta bukan? Kalau bukan harta, suruh orang ambil barang-barangnya. Jangan halang-halangi mereka. Nah, pada ayat 141 Allah berfirman, wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat. Dan Allah yang apa? Yang menciptakan, yang menumbuhkan kebun-kebun yang berpara yang menggunakan penyangga. Seperti apa? Seperti katakan kacang panjang, kemudian anggur, ya. Anggur kan berpara, betul nggak? Dan banyak buah-buahan yang lain yang berpara. Termasuk timun ada yang berpara, ada yang merayap di bawah. Allah yang menciptakan, yang menumbuhkan kebun-kebun yang berpara dan yang tidak berpara. Seperti durian, rambutan, itu kan nggak berpara. Pohon zaitun, tegak kan? Begitu juga pohon tin. Jadi ma'rusyatin wa ghaira ma'rush wa zar'a. Demikian pula az-zar'a, berbagai macam jenis tanaman, termasuk di antara padi, gandum, dan semua tanaman-tanaman di luar makan pokok juga az-zar'a. Ya. Kemudian
Wa ghairu ma'rusyatin wan nakhla, dan pohon kurma, waz zar'a, dan berbagai macam jenis tanaman-tanaman palawija, termasuk diantaranya tanaman-tanaman padi dan gandum. Mukhtalifan ukuluh, yang bermacam-macam buahnya, rasanya. Waz zaituna war ruman, buah zaitun, buah rumman, 5. Mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, yang serupa dan tidak serupa. Saya mau tanya, zaitun bahan pokok bukan? Bukan. Delima bahan pokok bukan? Bukan. Bukan. Dan berbagai macam jenis tanaman di luar padi gandum juga bukan makanan pokok. Lalu Allah tutup ayat ini, kulu min thamarihi idza athmar, makan dari buahnya di saat berbuah, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikan haknya pada saat panen. Ini berbicara mengenai zakat. Ulama mengatakan bahwa ayat ini yang menjelaskan kewajiban zakat pertanian. Nah, di dalamnya disebutkan makanan pokok dan bukan makanan pokok. Kenapa mereka tinggalkan ayat Quran? Mereka hanya batasi pada makanan pokok. Ini jelas-jelasan merupakan bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah, dan ulama di sini jelas-jelasan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggak Ustaz Otong? Jelas kan? Mereka lebih mengutamakan riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari sebahagian sahabat, padahal riwayatnya ahad. Ada riwayat dari Mughirah bin Syu'bah, laisa fil habhab zakah. Habhab itu semangka. Semangka nggak ada zakatnya. Kalau pada saat itu semangka tumbuh 2-3 bukan dalam bentuk massal. Kalau sekarang bisa masuk cold storage. Bawang juga bisa bertahan sampai bulanan. Cabai panen saat ini disimpan di cold storage, 3 bulan kemudian dikeluarkan dengan harga yang tinggi. Orang kenapa nggak melihat malnya, makna mal, arti malnya? Ya. Kemudian melihat ayat Quran yang tidak sama sekali membatasinya pada makanan pokok, akhirnya sebagian orang mengatakan Islam agama feodal, petani coklat, petani cengkeh, petani yang menanam sawit tidak dikenakan zakat. Karena bukan makanan pokok. Ada yang punya sampai ratusan kilometer pohon tebu untuk pabrik gula, nggak dikenakan zakat. Mereka bilang paling zakat tijarah kena 2,5%. Kalau zakat pertanian kan 10%. Betul nggak? Berarti di sini ulama ya, yang mengeluarkan fatwa semacam ini berkolaborasi dengan orang-orang kaya, mengabaikan hak orang miskin. Sudah begitu mereka tidak mengingatkan umat, memperingatkan mereka kalau mereka tidak mengeluarkan zakat mereka. Walaupun sholat, mereka kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Kemudian kita berbicara mengenai jenis zakat yang lain, yang sekarang dikenal dengan nama zakat profesi. Di mana potensi zakatnya itu terbesar di antara semua. Kenapa? Karena uang pada saat ini hampir 75% bahkan lebih berputar dalam bidang jasa. Dan jasa merupakan bagian dari profesi. Betul nggak? Jasa ini merupakan bagian dari profesi. Coba antum bisa bayangkan, 75% uang berputar dalam bidang jasa. Kemudian hasil-hasil tambang. Hasil-hasil tambang. Seperti minyak, emas, perak, nikel, timah. Itu kan hasil tambang. Batu bara. Zakat yang harus dikeluarkan, sebagaimana kita tahu, 20%. Kalau negara mengeluarkan zakat hasil tambang, negara punya hak untuk mengatur zakat yang lain. Tapi kalau negara tidak mau mengeluarkan zakat hasil tambang, lalu dia mengurus zakatnya umat Islam, ini tidak dibenarkan. Karena mereka sendiri tidak menjalankan Islam. Bagaimana mereka dalam masalah ini ikut campur dalam urusan zakat kaum muslimin. Haji mereka ikut campur. Zakat ikut campur. Tapi hukum Allah yang lain mereka tolak untuk tegakkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, Islam tidak menerima kalau kita menerima sebahagian, menolak sebahagian. Kalau kita lakukan hal ini, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafirin amma ta'malun. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, menolak sebagian yang lain? Tidak ada balasan bagi orang semacam ini melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan mereka di hari akhirat akan dikembalikan menuju adab yang betul-betul amat mengerikan.
Allah tidak lalai akan perbuatan kalian. Kamu hidup paling cuma berapa puluh tahun. Nah, kembali kepada zakat profesi. Zakat profesi di tengah-tengah umat terbagi pandangan umat berbeda-beda. Ada yang mengatakan zakat profesi dikias pada perdagangan yang dikeluarkan 2,5%. Tapi sebagian besar mengatakan zakat profesi itu dikias pada pertanian. Pada pertanian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang yang beriman, infakkanlah sebahagian hasil usaha kalian yang thayyib dan apa yang kami keluarkan bagi kalian dari hasil bumi. Ayat ini menjelaskan semua hasil bumi kan. Allah dampingkan, pasangkan antara al-kasbu, usaha, ya, dan apa? Dan pertanian. Karena al-kasbu di sini mencakup diantaranya kasab dalam bidang profesi. Dalam bidang profesi. Nah, sebagaimana pertanian dikeluarkan 10% pada saat disirami dengan tenaga hujan dan sungai, maka profesi juga harusnya keluar 10% kan? Tapi yang aneh, mereka mengatakan bahwa zakat profesi dikias pada pertanian. Karena tanah pertanian tidak dikeluarkan, hasilnya yang dikeluarkan. Profesional juga begitu, seorang dokter, seorang konsultan, seorang insinyur. Ya. Mereka dengan usaha mereka menghasilkan, maka dikenakan 10% seperti pertanian. Tapi yang mengherankan, mereka yang mengkias kepada zakat profesi, mereka mengatakan bahwasannya seorang profesional yang bekerja pegawai atau pengusaha, ya, dari hasil usaha mereka ya, dikenakan 2,5%. 2,5%. Kalau seandainya pendapatan mereka mencukupi kebutuhan mereka. Kemana perginya? Bukan dikias, bukan dikembalikan pada nas, dikias kepada apa? 2,5%. 2,5%. Cara menghitung nisabnya, kalau seorang punya pendapatan 10 juta per bulan, maka setahunnya 120 juta, berarti lebih daripada nisab emas. Lebih dari nisab emas sebanyak 85 gram. Maka dia wajib zakat. Setiap kali menerima gaji dikeluarkan 2,5%. Saya bingung. Mereka mengatakan dikias pada pertanian. Seharusnya pertanian bukan per tahun. Betul enggak? Pertanian begitu panen. Begitu panen, dikeluarkan hasilnya. Seorang pegawai begitu menerima gaji, seorang pengusaha juga begitu mendapatkan hasil, seorang konsultan, dokter, begitu mendapatkan hasil, seharusnya dipotong 10%. Setelah dipotong biaya-biaya operasional. Dikeluarkan 10%. Kalau seorang dokter per hari mendapatkan 10 juta, setelah dipotong biaya operasional, katakan mendapatkan 9 juta, tinggal dikeluarkan 900 ribu disisihkan. Sebulan, berapa dapat penghasilannya? Yang dikeluarkan nggak sebanding dengan yang diterima. Cuma sayangnya, keserakahan, kecintaan pada dunia, bukan membuat dia memandang nikmat Allah yang Allah berikan padanya, dia memandang apa yang bakal dikeluarkan. 1 juta per hari, 30 juta per bulan. Dia lupa yang diterima 90%. Bukan 30 juta, 90%. Berarti berapa coba? Tapi dia lupa, seolah yang berhak hidup, yang berhak sejahtera hanya dia, orang lain tidak. Padahal dunia, kehidupan tidak dapat apa? Dikemudikan oleh dia pribadi. Kalau dia seorang dokter, apa cukup dengan ayah dokter? Dia butuh dong. Guru-guru, betul nggak? Dia butuh juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah melindungi keamanan negara. Jadi mengherankan kenapa ulama mengatakan bahwasannya zakatnya dikias jenisnya pada pertanian, tapi nisabnya bukan pertanian, nisabnya seperti nisab emas. Kemudian apa? Haulnya juga dihitung setahun sekali. Bukan dihitung apa? Berdasarkan pada saat panen. Kalau mau dikias pada pertanian, seharusnya seutuhnya. Di saat dia mendapatkan gaji setiap bulan, ya, ternyata gajinya itu mencukupi dirinya dan keluarganya, maka dia dikenakan setelah biaya operasional 10%. Sebagaimana pertanian. Tidak harus menunggu setahun, tapi dia keluarkan pada saat panen. Padi dan gandum
pada saat panen dikeluarkan, begitu juga seorang pegawai, seorang konsultan, seorang dokter, dia keluarkan pada saat hasil. Kalau ditunda, keperluan banyak. Nanti akhirnya habis digunakan untuk keperluan yang tak terduga, lupa akan kewajibannya. Jadi kalau setiap dari mereka langsung memotong 10% dari pendapatan dia, setelah dipotong biaya operasional, disisihkan, ini hal yang akan membuat umat betul-betul akan meningkat kesejahteraan mereka, mendukung perjuangan Islam, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberantas kemiskinan, memecahkan problema-problema sosial yang dihadapi umat hingga umat Islam tidak mengemis. Apa tidak malu kalau kita lihat orang membangun masjid kerincing-kerincing di pinggir jalan? Untuk perjuangan di jalan Allah juga ulama-ulamanya harus mengemis kepada apa? Kepada jamaah-jamaah yang memberikan mereka imbalan. Yang kesian masjid-masjid yang masyarakat tidak mampu, ulama tidak mau datang ke tengah-tengah mereka. Ini semua merupakan kesalahan fatal di mana pengabaian masalah zakat sebagaimana yang Al-Quran perintahkan menimbulkan efek domino yang amat buruk. Oleh karena itu, orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakatnya menanggung juga tanggung jawab mandeknya dakwah Islam dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanggung jawab atas berbagai macam penyimpangan juga yang terjadi di tengah-tengah para ulama, ya, yang tidak dapat menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Dan perlu saya sampaikan bahwa saya menyampaikan hal ini bukan minta atau mengharapkan apa yang diberikan si kaya untuk itu. Tidak. Alhamdulillah Allah berikan buat kita lebih baik daripada apa yang mereka terima. Saya ingin berzakat, bahkan bukan 10-20%, kalau bisa sebahagian besar harta kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, bagaimana mandeknya, lemahnya fikih Islam yang lebih banyak melindungi orang-orang kaya dalam fikih zakat daripada memperhatikan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Lebih mengutamakan dunia kita daripada akhirat kita. Jadi kembali saya contohkan, seharusnya kalau zakat profesi dikias pada pertanian, begitu pula berkaitan dengan nisab maupun waktunya sama dengan pertanian. Pertanian dikeluarkan 10% apabila ya tidak menggunakan biaya besar dalam pertanian, atau 5% kalau menggunakan biaya dalam menyirami, memupuk dan lain sebagainya. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia yang sering kali hujan dan penuh dengan sungai-sungai dikenakan 10%. Kalau yang tak ada hujan, mereka harus menyiram dengan biaya tinggi, dikenakan 5%. Nah, coba bayangkan Ustadz Otong, kalau seandainya umat betul-betul mengeluarkan zakat mereka. Umat Islam Indonesia ini bukan hanya sejahtera, bahkan hasilnya akan luber, akan mampu untuk mengeluarkan tangan, memberikan bantuan kepada negara-negara yang lain. Kalau sekarang, umat Islam kita walaupun mayoritas, dan yang kaya begitu banyak, tapi sayang, sungguh sayang kalau mau bangun masjid, tunggu bantuan dari Saudi, bantuan dari Kuwait, bantuan dari Qatar. Kemana perginya umat Islam kita? Bahkan ada yang mengusulkan untuk mengislamisasi dana-dana yang berdatangan dari mana? Dari lembaga-lembaga non-Islam. Lalu kita bertanya, Allah ini yang maha tahu, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha bijaksana, apa tidak memberikan solusi buat umat Islam dalam menangani tantangan-tantangan ekonomi, baik makro maupun mikro, baik dalam skala makro yang besar maupun mikro. Kalau dalam skala mikro umat sejahtera akan memperkokoh ekonomi makronya dan akan membebaskan kita dari penjajahan asing, dari ketergantungan pada hutang luar negeri yang menghabis-habiskan potensi kita. Akhirnya devisa kita habis. Karena apa? Karena kita bergantung kepada pihak asing. Nah, sekarang coba lihat. Negara kita ini tergadai yang luar biasa. Hutang luar negeri yang membumbung tinggi. Infrastruktur yang tanggung-tanggung. Yang tanggung. Akhirnya karena tidak mampu menyelesaikan. Begitu juga kebutuhan ekonomi yang besar. Akhirnya rakyat dikenakan pajak. Yang seharusnya rakyat diberikan bantuan malah dikenakan pajak. Hampir dalam seluruh lapangan dan ranah kehidupan. Bayangkan coba, orang-orang pedagang kaki lima dikenakan pajak yang lebih besar dari pendapatan dia sendiri. Dikenakan pajak langsung lebih besar dari pendapatan dia. Antum bisa bayangkan. Akhirnya customer yang beli
ya, setiap beli dikenakan PPN kan? Iya, PPN. PPN. Sekarang 10%, besok bisa 12% ya? 12%. Begitu juga memperbaiki mobil dikenakan juga PPN. PPN. Yang dikenakan seharusnya orang-orang yang mampu, bukan orang-orang yang pas-pasan. Tapi yang mengherankan, umat Islam bertahan pada 2,5% zakatnya. Kenapa? Umat Islam tidak menuntut dari pemerintah agar betul-betul zakat mereka mengurangi pajak mereka. Jadi kalau seandainya dikenakan pajak 30%, zakat mereka keluar 10%, mereka hanya bayar 20%. Apalagi kalau mereka bayar zakat 30%. Janji dari Allah kan besar. Berarti mereka bebas dari pajak. Cuma saluran yang berbeda. Di mana saluran zakat itu betul-betul secara real memecahkan problema umat yang terbagi pada 8 golongan ini. Jadi kalau kita perhatikan, fikih zakat kita secara khusus dan fikih Islam kita betul-betul dalam keadaan yang lemah, yang tidak mampu berhadapan dengan tantangan zaman, karena fikih tersebut dihubungkan dengan apa? Dengan manusia, lebih daripada dihubungkan dengan Allah. Di mana kebanyakan buku-buku fikih kita hanya isinya pendapat dan fatwa, ya, yang dikembalikan kepada seseorang tanpa dikembalikan kepada nas. Yang unik pada saat saya membaca buku fikih pada saat di pesantren dulu, kita dengar qala Syafi'i fil qadim. Wal jadid, Syafi'i pendapatnya pada pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Fil zahir wal adhar, yang paling zahir, ada lagi yang adhar. Ya. Bayangkan coba. Atau ar-rajih, yang lebih kuat pendapat Syafi'i, wal marjuh, yang lebih rendah. Antum bisa bayangkan bagaimana kita dikembalikan kepada pendapat orang yang masih tidak jelas. Mana yang diterapkan? Tidak dijelaskan apa nasnya. Mungkin sebagian orang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, tapi ini tanggung jawab yang mesti kita sampaikan, di mana kita terikat dengan kitab Allah sebelum terikat dengan pendapat dan fikih manusia. Kalau fikihnya sejalan dengan kitab Allah, sami'na wa ata'na. Kalau tidak sejalan, kewajiban kita untuk mengabaikannya. Jadi bagaimana orang meninggalkan nas Quran, kembali kepada qiyas, padahal ada nas yang tegas. Seperti tadi, zakat pertanian, nas menyebutkan semua hasil pertanian. Sedangkan fikih hanya membatasi pada makanan pokok. Kemudian mereka mengkias zakat profesi kepada pertanian, tapi persentase yang dikeluarkan pada emas sebanyak 2,5%. Saya bingung ini kemana hubungannya, korelasinya antara 2,5% dan zakat profesi. Ini sebagai gambaran buat Ustaz Otto, buat kita semua, dan saya harapkan betul-betul buat rekan-rekan juga para ustadz, para ulama, coba mengkaji kembali fikih zakat kita yang akan menentukan nasib kita di hari kemudian nanti. Kalau umat tidak paham, maka ulama yang akan dipanggil lebih dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beralasan saya ikuti pendapat fulan dan fulan, Allah bertanya, apa perlunya saya turunkan kitab untuk kalian? Betul nggak? Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan penuh keikhlasan, bukan melecehkan, bukan merendahkan, tapi mengharapkan keridhaan Allah dan membebaskan dari tanggung jawab yang besar di hari kemudian nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Husain atas uraiannya mengenai bahwa fikih zakat tidak bisa menghadapi tantangan zaman. Baik, terima kasih Ustaz Tong. Alhamdulillah. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian juga Anis Muali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.